Halo teman-teman teater Staka dari STM TKM Kebumen. Perkenalkan saya Rashid Hari, salah satu juri dari lomba Osmo yang di sini tuh bakalan ngasih ya semacam sepatah dua patah kata, saran-saran sedikit lah ya untuk film pendek kalian yang judulnya Napas Renungan. Tapi sebelumnya congrats dulu, kalian sudah melahirkan film pendek, sudah melahirkan karya. Karena karya dalam bentuk apapun itu patut dikasih selamat. Itu adalah sebuah pencapaian, sebuah prestasi. Jadi selamat dan semoga jangan kapok ya bikin film pendek, karena perfilman Indonesia tuh sangat butuh orang-orang muda kayak kalian di bidang apapun, di departemen apapun. Oke, kita masuk ke filmnya. Yang pertama nih yang sangat aku apresiasi adalah temanya. Temanya ini kan cenderung dark sebenarnya ya. Kelam, dark, serius, berat, dan lumayan berani sebenarnya. Dan yang gak kalah penting itu adalah tema yang relevan, karena pastilah banyak dari remaja seumuran kalian tuh mengalami hal yang sama dengan karakter utamanya. Ngerasa gak betah di rumah, ada masalah dengan orang tua, akhirnya cari pelarian, broken home dan lain-lain. Ya, itu tema yang penting untuk diangkat. Jadi dari segi pondasinya, ide cerita dasarnya itu udah kuat. Cuman yang agak mengganggu pada saat cerita itu dikembangkan secara lebih luas adalah karakter si pacar. Pacarnya si cewek nih signifikansinya apa? Kepentingan ada dia itu apa? Karena in the end dia juga nggak ngasih dampak emosional ke karakternya atau ke penonton. Ya dia nggak punya dampak gitu. Kayak kita cuma ngeliatin oke, karakter ceweknya itu punya pacar, that's it. Jadi kayak si karakter cowok ini pacar nggak punya signifikansi apapun, diilangin tuh nggak apa-apa. Selain membuang durasi, juga bikin yang nonton tuh mikir ini tadi maksudnya apa ya, kenapa harus ada adegan ini. Nah itu sebaiknya nggak ada, atau kalau mau diadain ya kasih dia peran yang signifikan. Terus ngomongin peran, nah ini sebenarnya adalah salah satu hal yang juga aku sampaikan ke kebanyakan peserta nih. Kan ada adegan orang tua lagi berantem ya di sini. Nah itu case-nya kelihatan muda banget kawan-kawan. Padahal sebenarnya cukup dengan memperlihatkan anggota badan gitu yang bukan muka ya. Misalkan dari dada ke bawah sudah cukup, gak usah diliatin muka. Karena muka orang tua di sini tuh gak ngasih signifikan siapapun lagi-lagi. Jadi gak usah diliatin karena mukanya kelihatan banget. Wah ini bapaknya nih masih bocah nih, kelihatan sekali. Jadi sebaiknya gak usah diliatin mukanya, udah cukup. Cuman si karakter utamanya itu yang wah ini orang tuaku berantem terus nih, aku stres gitu. Udah terus kelihatan mungkin torso, apa torso sih bahasa Indonesianya, di sinilah dada ke bawah udah cukup. Kalau dari segi teknis, well visual, pilihan shot udah lumayan lah proper, nggak yang wah gimana banget, tapi bisa dibilang proper. Nah cuman di audionya nih ya nggak bermasalah, dan aku yakin kalian juga sadar sih ini noise-nya lumayan nih, noise suaranya tuh. Ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk ngakalin ini. Yang pertama bisa kalian pakai Audacity. Itu adalah software gratis yang udah dipakai dari zaman jebot, dari zaman dulu tuh editor. Kalau editor film independen pasti pakai Audacity karena itu gratis. Itu bisa kalian ngilangin noise di situ. Atau cara yang kedua pakai dubbing. Misal kayak adegan di depan masjid tuh kan outdoor mungkin rame ya, itu bisa kalian pakai dubbing. Karena kan adegannya nggak terlalu panjang juga. Lebih panjang prosesnya, mungkin agak sedikit lebih ribet, tapi hasilnya jauh lebih clean dubbing dalam ruangan daripada kalian memaksakan pakai suara on location karena noise-nya lumayan banget nih. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian udah denger raw filenya itu kok banyak noise, pada saat dialog jangan dikasih musik karena udah noise, ada dialog, ada musik pula, tubrukan tuh audionya. Itu yang perlu diingat. Nah kalau yang ini nih bukan evaluasi sebenarnya, tapi aku juga agak bingung ini apa sebenarnya. Kan ada tuh adegan si tokoh utamanya HP-nya bunyi. Terus di layar tuh ada tulisan tuh The Ring HP. Itu aku nggak paham maksudnya apa. Dalam arti gini, apakah itu dimaksudkan sebagai subtitle? Karena kalau iya di adegan lain nggak ada subtitlenya, malah pada saat ngobrol panjang nggak ada subtitlenya. Berarti kayaknya bukan subtitle. Atau mungkin itu cue buat editornya untuk masukin apa suara The Ring HP yang lupa dihapus. Nah kayaknya ini nih. Nah itu tuh. Aku nggak tahu sebenarnya gimana. Tapi kalau bener bahwa itu cue untuk editor untuk insert The Ring HP yang lupa untuk dihapus, nah itu harus diperhatikan, harus lebih teliti ya. Aku tahu kalian di sini sangat-sangat dikejar deadline, sangat-sangat ngebut, dan itu aku appreciate bisa ngebut banget bikinnya, tapi kedepannya jangan sampai hal-hal yang seperti itu miss. Oke, itu aja saran-saran dariku untuk teman-teman. Sekali lagi selamat sudah melahirkan karya dan jangan kapok bikin film pendek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Anwaruddin, salah satu juri Osmo 2024 Festival Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mengomentari lomba film peserta nomor 4 terkait dengan judul Napas Renungan dari tim Teater Setaka. Oke,
Kalau menurut saya film ini sudah bagus. Film ini yang diangkat adalah sangat berat sekali karena mengangkat seorang wanita yang perokok ya, perokok kemudian juga dunia malam dan akhirnya bisa move on dari itu semua, dari dunia malam dan perokok itu semua, dan akhirnya dia itu bisa menjadi berprestasi. Saya kira sudah sesuai dengan tema, cuma terkait dengan pengambilan gambar atau editingnya menurut saya sih kurang halus. Ya kedepannya kalau misalkan membuat film lagi bisa diperhalus lagi, itu menurut saya. Saya kira itu tetap semangat, tetap berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan komentar ya, atau review lah singkat mengenai film yang berjudul Napas Renungan dari Teater Setaka SMK TKM Kebumen. Pertama kali melihat filmnya, saya cukup apresiasi dengan tokoh utama ya, pemeran tokoh utama totalitas sekali, termasuk ada adegan merokoknya juga di awal meskipun itu singkat ya. Termasuk cerita ketika tokoh utama kemarin ditanya di sesi wawancara sama tim ya, katanya dia harus dipancing dulu sama sutradaranya supaya bisa mengeluarkan emosinya gitu. Itu salah satu kredit sih untuk saya gitu ya. Itu salah satu effort yang luar biasa gitu. Kemudian penggambaran, ada adegan di film itu tentang penggambaran trauma masa kecil si karakter utama. Menurut saya digambarkan dengan sangat baik. Acting dari kedua orang tuanya meskipun cuma singkat juga menurut saya luar biasa, sehingga kita bisa merasakan ketegangan ataupun traumatisnya bagaimana gitu. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga. Yang pertama, sepanjang film saya lihat nggak ada, atau kayaknya nggak ada, hampir nggak ada ya angle kamera yang jauh gitu. Hampir semuanya dekat terus kan, segini hampir close up gitu kan. Mungkin perlu sesekali mengambil angle yang dari jauh supaya penonton lebih bisa merasakan, oh dia lagi di ruangan ini, oh dia sedang di lokasi ini gitu. Mungkin itu perlu ya ditambahkan. Untuk editing memang perlu sedikit dirapihkan. Terutama ada satu sih adegan yang ketika tokoh utama itu sudah move on, terus dia sedang nulis tuh ikut lomba. Nah di situ ada beberapa layar hitam yang 1 detik muncul tapi beberapa kali gitu. Ya mungkin kurang rapat aja ketika editing tuh. Jadi pas sudah jadi video, setelah jadi film baru kelihatan gitu ya. Mungkin itu perlu dirapikan kalau nanti membuat film lagi ya editingnya. Tapi udah bagus lah. Ada adegan pemeran utama melihat poster yang ditempel di dinding itu kan. Meskipun sekilas tanpa di-shoot kita paham bahwa itu mesti informasi atau lomba atau apapun lah ya. Tapi ada baiknya agak di highlight sedikit, dipertajam sedikit, di zoom kayak atau di apapun lah ya yang mempermudah penonton mengetahui apa sih itu yang ditempel gitu. Karena di film itu jujur kita tidak bisa menangkap apa sebenarnya yang sedang dibaca sama karakter utama gitu ya. Kalaupun lomba apa gitu. Sampai ending pun kurang ter-highlight dengan jelas apa lomba yang sedang diikuti. Nah, yang kedua juga ekspresi dari pemeran utama ketika mengetahui lomba yang akan dia ikuti gitu. Mungkin bisa lebih excited lagi gitu, bersemangat lagi sebagai bukti bahwa dia udah move on gitu. Nah, itu catatan dikit lah ketika meskipun adegan singkat ya sepele, tapi itu juga bisa menjadi kunci, salah satu bukti dia sudah move on gitu. Dan begitu bersemangatnya dia mengikuti lomba itu. Kemudian di ending, meskipun sebenarnya pesan udah tersampaikan sih, di si pemeran utama dapat hadiah gitu ya, meskipun nggak tahu kita di juara berapa gitu, tapi kayaknya akan lebih bermakna lagi kalau digambarkannya cukup dengan simbol, atau misalnya gini, ada trofi ada tulisannya juara 1 misalnya lomba ini, kemudian kamera nge-shoot hanya ke tulisan itu, teks itu, kemudian pelan-pelan zoom out gitu kan, tanpa tidak harus dengan pemerannya gitu. Jadi hanya dengan seperti itu sudah cukup menggambarkan bahwa oh ternyata si
karakter utama sudah berhasil nih move on, bahkan dia bisa menjuarai lomba ini gitu. Nah mungkin itu lebih bermakna kalau misalkan di endingnya dikasih atau diganti dengan seperti itu gitu ya. Yang jelas kalian jangan berhenti sampai di sini. Osmo ini hanyalah satu dari beberapa batu loncatan yang akan kalian lalui untuk menghasilkan karya yang luar biasa, ya kan? Hasil karya yang sudah dibuat itu akan terus ada, dan siapa tahu pesan yang kalian sampaikan itu akan bisa bermanfaat untuk orang lain, banyak orang gitu ya. Tentu itu akan menjadi sebuah peninggalan yang luar biasa, sebuah legacy yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, sering-seringlah membaca buku atau menonton film sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan porsinya, supaya kalian bisa mempelajari gaya-gaya ataupun style, cara-cara membuat film ataupun sinematografi gitu. Tentu butuh waktu, ya kan, semua itu butuh proses ya, tapi nggak masalah. Bahkan kita pun juga masih terus belajar gitu loh. Bukan berarti kita yang paling baik ya, tapi ini kita hanya saling bertukar pengalaman aja. Mungkin itu, sukses terus untuk SMK TKM Kebumen. Terima kasih atas apresiasinya dan antusiasmenya. Mudah-mudahan terus sukses, akan terus menghasilkan karya-karya yang terbaik. Demikian penilaian sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.